Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabela dengan NPM 1810631050153 dari kelas 6A akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas individu 3 mengenai strategi inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Cara agar strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif itu dengan memperhatikan beberapa hal atau dengan mempertimbangkan beberapa hal. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien itu belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Lalu yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Sedangkan yang terakhir, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan rasional, tetapi pemberian fakta yang akurat atau fakta yang salah dalam hal ini atau rayuan gombal. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, strategi bujukan dapat digunakan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan atau sukar dimengerti dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang kelima,
dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada hubungan antara suatu karakteristik dengan yang lainnya? Dari uraian karakteristik inovasi pendidikan yang diungkapkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1993 pada halaman 14-16 dapat disimpulkan bahwa semakin besar keuntungan relatif, semakin besar compatibility, semakin besar kompleksitas atau complexity, trialabilitas atau trialability, dan observability, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Namun, untuk lebih yakin akan keberhasilan inovasi yang kita ciptakan, kita harus terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor utama dalam pendidikan, yakni guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas, serta program dan tujuan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum. Kalau dilihat pada gambar di sini pada sebelah kiri terletak pada kontinum dengan dari letak yang paling lemah atau tekanan dari luar paling lemah atau paling sedikit ke arah tekanan dari luar yang paling kuat. Nah, dari gambar ini agar pelaksanaan perubahan sosial efektif, maka baik itu tekanan dari luar paling lemah maupun tekanan dari luar paling kuat akan diberikan suatu bujukan atau persuasif, dan juga pada tekanan dari luar paling lemah akan diberikan pendidikan atau education serta bujukan. Sedangkan tekanan dari luar paling kuat akan diberikan paksaan atau power dan bujukan juga. Hal ini dirancang agar pelaksanaan program sosial berlangsung secara efektif, menurut Zaltman pada tahun 1977. Pertanyaan yang terakhir, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1993, pada halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Pada keuntungan relatif, sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan pada kompatibel atau compatibility, sejauh mana inovasi dianggap sesuai dengan tingkat nilai atau norma dan kebutuhan bagi penerimanya. Pada keuntungan relatif, jika inovasi menguntungkan penerima, maka penyebaran inovasi makin cepat. Sebaliknya, jika inovasi tidak menguntungkan bagi penerima, maka penyebaran inovasi semakin lambat atau tidak cepat. Nah, sedangkan pada kompatibel atau compatibility, jika inovasi tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima, maka inovasi tidak diterima atau penyebaran inovasi tidak cepat. Dan sebaliknya, jika inovasi sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima, maka inovasi diterima atau penyebaran inovasi semakin cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.